Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bertambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ojo disikip bro, biasanya kita sing nyekip ini opening jangan skip lah gitu kan. Jadi kita akan membahas tentang orang yang melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah, pinjam antar meminjam, dan yang sedang merajalela, bahkan ada yang mengeluarkan dalil-dalil tentang itu kan ya. Riba itu kan jelas hukuman dilarang Allah, itu kan ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur riba kita akan tarik apa yang menyebabkan orang itu mungkin kecanduan dalam transaksi itu, atau ada apanya di dalam itu yang membuat kok seakan-akan wow gitu. Jadi kita akan panggil jadi seakan-akan kita semua itu begitu mudahnya dalam melakukan hal tersebut gitu kan, padahal dosa yang paling berat. Langsung saja ya, jangan lupa di like, di komen, di share, subscribe aja didelok atau di subscribe biar kita kenal. Kalau udah kenal kan itu dia. Dari hal-halnya untuk jangan sampai yang paling tahu dimana Allah singgung senang satu dosa maksud untuk Assalamualaikum. Malaikat yang ada di gelang aktif. Cara pemakaiannya seperti itu. Sinkron bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Bicaranya bahasa Indonesia. Tuh ini kelap kelip kayak Ultraman. Semua rumah. Selamat malam Sugeng Dalu. Bicara bahasa manusia, kamu bangsa apa? Namanya siapa? Asalnya dari mana? Saya aku bangsa iblis. Ya, ini sedang sibuk saya. Sibuk ngapain, Blis? Menulis. Nulis apa, Blis? Utang. Nulis utang. Banyak. Utang apa, Blis? Orang banyak utang. Banyak. Sibuk saya. Apa? Kamu di bagian apa? Mencatat. Mencatat apa? Hutang.
Utang. Ya, Utang yang seperti apa? yang banyak. Ya, Spesifiknya lebih jelasnya utang-utang yang seperti apa? mengganggu. Sebentar sebelum selesai. Bilang semuanya apa yang dikerjakan kun fayakun hilang. Aduh, Tertutup kita tidak bisa melihat. aduh. Terkunci semuanya dengan lafaz alif ya. Bubar. Tutup terkunci. Bubar. Tidak ada yang bisa melihat. Berulang ini. Bubar. Aduh, bubar. Nah iya orang kita ini lagi ngobrol kok. Kacangi aku lah. Jangan dikacangi. Aduh. Rugi nanti, rugi. Sebentar aja nanti kamu tugas-tugas lagi terserah. Ini saya mau ngobrol-ngobrol kita. Ya sudah lah. Iya. Ingat, kamu nggak bisa berbohong. Kalau berbohong, tubuhmu nanti tertusuk dengan jarum. Ya. Jarum yang terbakar api dari neraka hidup sang yang bercahaya ini selama Ya sudah lah. Ya sudah lah. Nah, memang ada orang yang berhutang kepada kamu. Iya. Bukan sama saya. Bukan sama kamu. Ya enggak lah. Ya sama siapa kan? Ya sama manusia. Saya kan mencatat saja. Lah kok bisa yang nyatet kamu? Ya kan dapat angka saya. Dapat angka. Dapat angka? Ya. Kan setiap kali ada orang yang berhutang riba ya saya dapat lah. Dapat saya. Hutang riba itu yang seperti apa? Ya utang yang ada bunga-bunganya tuh. Bunga-bunganya itu berbunga-bunga, bunganya lagi ada bunganya lagi. Bunga bukannya enak bunga? Bukan bunga, bukan. Bukan yang itu. Apa? Yang duit lah. Uang. Jadi uangnya bertambah? Ya banyak ya begitu yang bertambah-tambah terus. Loh itu kok ada kamunya yang nyatetin? Wah kan dapat saya angkanya. Dapat saya angkanya. Lah kok bisa mengundang kamu yang nyatet? Lah kan saya yang mengetahui. Saya mengetahui kan saya. Mengetahui? Iya. Yang mengetahui semua transaksi riba di sekitaran saya. Kalau ada manusia melakukan transaksi kayak hutang gitu yang ada bunganya, nanti saya otomatis tahu. Saya tulis namanya, nama lengkapnya bin siapa. Nah, itu nanti saya dapat itu nanti dapat angka lah, pokoknya dapat angka. Nah, setelah tahu apa yang akan kamu kerjakan kepada orang? Kalau ada angkanya ya sudah, berarti saya punya semacam itu punya ini orang yang tadi saya catat namanya itu ya otomatis nanti jadi pengikut kok. Pengikut, iya, makanya saya punya saya itu menulis ini surat perjanjian saya. Jadi kalau ada orang yang melakukan transaksi ini hutang piutang yang ada berbunga terus itu kayak tadi, tahu hutangnya riba lah. Saya dapat ini angka semacam nambah satu perjanjian gitu. Perjanjian dengan iblis. Saya dapat makin banyak orang yang tercatat, tanduk saya semakin melimpah. Tapi saya berat. Lama-lama tanduk saya terlalu berat. Nah, setelah orang itu jadi mengikut atau melakukan hal itu, apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Ya, karena semakin banyak orang yang tercatat seperti tadi saya lakukan tadi itu. Kalau semakin banyak orang yang melakukan riba, berarti saya semakin banyak pengikutnya. Orang yang menjadi pengikut iblis otomatis tidak dapat apa-apa lagi dari yang menciptakannya. Lah ya efek yang ditimbulkan setelah orang melakukan hal tersebut. Semuanya ditarik. Semuanya ditarik. Apanya itu? Ya itu yang dari yang menciptakannya itu ditarik semua, dicegah semuanya. Contohnya apa itu? Wah banyak lah. Contohnya ya ini yang paling tipis, yang paling sepele ya jiwanya tertawan lah.
jiwanya tertawan, roh sukmanya ada yang tertawan. Yang paling ringan seperti itu. Kalau lama-lama tertawan kan itu kan dia bekerja sama saya. Nah Terus rezekinya dikurangi, lama-lama semakin habis. Maksud saya rezeki yang bermanfaat. Pantang saya menyebut kata-kata itu. Iblis kok menyebut kata-kata baik tidak boleh. Ya seperti itu kurang apa yang lebih. kamu dapat dari orang yang melakukan transaksi? Ya satu kan tadi ruh sukmanya ada yang tertawan. Lalu orang itu kan jadi pengikutnya kan, pengikut kami kan, bangsa iblis kan. Ya kalau orangnya meninggal, kalau masih hidup mungkin masih ada kesempatan untuk menghancurkan surat perjanjian tadi yang saya tulis tadi. Tapi kalau orangnya keburu meninggal ya sudah, kekal itu bersama saya. Bersama iblis di neraka. Efek dalam keseharian orang tersebut, orang yang melakukan hal itu dalam jiwanya itu bagaimana? Maksud saya seperti jiwanya dalam keseharian tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Mana mungkin mau cukup, nggak bisa cukup. Terus dalam dia menghadap ke Tuhannya itu seperti apa? Dihapus. Ya, pantang menyebut kata-kata baik. Ininya dihapus. Apa ini namanya? Nih, biar kamu lebih manfaat luas. Ibadahnya dihapus. Biar kamu lebih luas dalam mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Kamu jadi Islam dulu ya. Aduh. Masuk Islam. Masuk. Penghalangnya hancur. Aduh. Apa itu? Diikuti bacaan saya. Ini nanti badannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya belum bisa bangun. Nah ya, sambil dibaca nanti kamu semakin enak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu ada lagi. Ada lagi. Ada serangan. Ada senjata masuk lagi. Tombaknya masuk lagi. Semuanya dari atas. Jiwanya sembuh. Loh. Diikuti dengan jelas saya yang sungguh-sungguh. Nanti wujudnya berubah seperti semula. Tidak ada yang bisa mengetahui kamu sudah menjadi Islam. Tertutup nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa Abdullah. Kok enteng ya? Nah, kok enteng ya? Kamu kan iblis. Iya. Kamu tahu tentang hukum-hukum Allah. Islam. Sekarang kamu jelaskan apa efek yang akan ditimbulkan kepada orang yang menjalankan rezeki dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, orangnya menjadi semacam tertutup pintu-pintu berkahnya. Berkahnya semuanya, tidak ada satupun celah untuk dimasuki yang berkah dari langit turun itu, tidak ada, semuanya tertutup.
ibadahnya hampa. Hubungan dengan Allah yang menciptakan manusia itu seperti benang yang mau putus. Ikatannya seperti benang yang mau putus, sebatas ikatan nyawa saja. Ruh kan dari Allah. Nah, ikatannya hanya ruh saja. Semua ikatan-ikatan barokah atau ikatan dalam artian batiniahnya kepada Allah itu semuanya terputus, hanya ikatan nyawa saja. Jadi mau apa ibadah apapun itu, walaupun sampai ke apa itu namanya Masjidil Haram, apa yang membuat orang-orang itu tersebut berani melakukan hal itu? Itu manusia, kan itu manusia. Bahkan kan kebanyakan sudah tahu bahwa itu haram. Manusia sesamanya malah itu sesamanya. Lah ya, apa yang menguatkan orang tersebut sampai melakukan hal tersebut? Oh iya, itu dorongan nafsu yang tidak sebenarnya bisa dibendung, tapi nafsunya mengalahkan logika manusia itu sendiri. Manusia kan punya nurani, hati nurani. Kalau menjalani kesalahan atau dalam hal ini kan amal keburukan riba ya. Dalam hal ini dalam hati itu ada. Sebenarnya manusia itu punya semacam kesadaran masing-masing itu ada. Kayak saya kan tahu, saya kan baca ini. Saya bisa membaca masing-masing orang di sini. Sanubarinya itu ya masih sedikit banyak lah pikirannya. Kalau hati saya tidak bisa, cuman pikiran saya bisa membaca pikiran manusia, bisa. Itu kan dalam benak pikirannya itu kan pasti tertanam kalau melakukan kesalahan ada rasa salah gitu kan. Seperti riba itu kan ada. Bahkan selain rasa bersalah pun sebenarnya manusia itu tahu kalau melakukan riba itu rugi. Secara ilmu itu namanya, hitung-hitung itu. Iya, akuntansi. Iya, manusia menyebutnya akuntansi, hitung-hitungan untung rugi ya itu. Manusia sebenarnya sudah paham kalau yang namanya transaksi riba itu sudah pasti rugi. Tapi manusia karena kalah sama nafsu, tertutup itu. Yang membuatnya itu seakan-akan tergila-gila untuk melakukan hal itu. Nafsunya sendiri. Awalnya kan begini, manusia kan semua punya nafsu kan? Ya, benar. Nah, tinggal digosok aja itu sama iblis. Ya, iblisnya itu membisiki orang-orang yang menawarkan riba ini. Jadi orang-orang yang bekerja menawarkan riba itu didampingi iblis. Iya. Didampingi iblis itu, jadi dia itu semacam akalnya itu jadi dibilang pintar juga ya bukan pintar sih, tapi pintar mengakali. Iya, mengakali celah. Misal siapa ya di sini yang agak celahnya ada ini pikirannya ini. Nah, yang di sana itu ya, di sana ya. Misalnya ada orang, saya contoh aja ya, yang di sana, yang di luaran sana itu. Ya, itu. Misal itu kan dibaca dulu sama iblis kan ini. Nah, tadi efek yang akan terjadi kepada orang tersebut atau mungkin keluarganya. Iya, keluarganya jadi makin tambah, semuanya terpengaruh. Iya, walaupun tidak ikut, terpengaruh semuanya. Karena kan mudah itu. Satu orang riba kan jadi pengikut tadi? Ada ikatan kan, perjanjian sama iblis kan. Ketika ada seseorang di dalam suatu rumah, ada salah satunya terikat perjanjian dengan iblis, otomatis kan dia pasti didampingi iblis kan. Dikawal iblis tuh. Dikawal sama iblis. Otomatis orang yang tidak tahu apa-apa, yang serumah dengannya kan otomatis pasti dibisik-bisiki juga kan. Kalau dari efek goibnya, apa yang akan ditimbulkan efek goib orang tersebut jika jika melakukan? Banyak sekali. Salah satunya penyakitnya melimpah nanti.
penyakit jasmani maksud saya. Penyakit jasmaninya melimpah. Ya, Karena- sulit diobati karena pikirannya kan sudah terracuni secara gaibnya kan sudah terracuni oleh iblis. Nah, kalau misalnya orang yang kena riba ini, maksudnya orang susah itu. melakukan transaksi riba, terus kena santet atau sihir. Ya banyak itu langsung masuk aja itu, nggak punya tebeng apa-apa kecuali yang membentengi iblisnya itu sendirilah. Dari benteng yang dari sana yang Maksud saya menciptakan itu kan apa ada. nanti santetnya atau sihirnya itu masuknya semakin kuat, semakin Wah, ya nyata. semakin ini saya kasih bocoran ya. Ya. Kalau orang Itu riba bocorannya itu kan mendapatkan surat perjanjian kerjasama dengan iblis. Nah, iblis kan mengawal nanti kan setelah orang yang sudah kerjasama itu kan dikawal sama iblis yang kecil-kecil pasukan pengawal itu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengawal orang itu sampai mati biar kejeblos ke neraka. Lah kalau ada nyerang, kebetulan sekalian aja bunuh malah ikut menyerang iblisnya. Oh, gitu. Iya, sekalian aja itu malah dikuat-kuatkan itu. Serangannya malah tambah kuat digini nih. Dinyuk itu. Tambah kuat malah serangannya. Tambah kuat lah. Iya. Solusinya Ya sudah jangan mau lah. Jangan riba, udah gitu aja lah. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah, bagaimana caranya lepaskan itu ribanya itu. Lepaskan sebisa mungkin itu. bertobat. Wah, itu harus itu. Ya. Lepaskan dulu lah. Kalau tobat kan itu kan mungkin yang penting lepas dulu. Ya. Lepas dulu aja. Ya. Jangka dekat orang yang melakukan hal ini. Jangka dekat sudah pasti hatinya was-was. Pertama was-was, tidak punya ketenangan hati. Maksudnya dalam ibadah itu kan kalau orang ibadah kan adem hatinya, itu enggak. Ya cuman ini adanya tertutup. Bahkan mempelajari, misal bertemu orang yang sekarang jarang ya, saya lihat jarang. Misal bertemu orang alim, orang yang ikhlas hatinya, yang mengingatkan, misal gini, mengingatkan kamu jangan riba nanti barokahnya hilang kan. Itu tidak didengar. Iya, karena ditutupi iblis. Semua bisikan-bisikan yang baik-baik itu mental semua. Bahkan mendengar ceramah agama yang baik ya dari orang yang ikhlas itu kan ada cahayanya. Munculkan masuk. Kalau orang yang tidak punya riba itu cahayanya itu masuk ke sanubari. Kalau yang riba itu terhalang nanti. Malah dia akan malah akan membalikkan agamanya, dibolak-balikkan, malah diakali gimana caranya biar bisa riba, biar bisa menyenangkan nafsunya. Ya ribanya itu bukan nafsu, tapi ribanya itu biar pokoknya biar seolah-olah itu riba itu tidak tidak sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya semacam hal sepele padahal efeknya kalau orangnya meninggal ya sudah. Nah ini kan perorangan. Ya. Kalau dalam keluarga ya banyak lah. Atau rumah tangganya hancur katanya kan lama-lama kan rapuh itu. Iya, otomatis itu kan riba kan gini loh, misal gini, contoh orang kalau riba itu kan pasti ditagih utang kan, ditagih kan. Ini yang korban loh, bukan yang juru tagih. Saya bicara orang yang melakukan riba itu. Kalau ada yang ditagih pasti kan satu keluarga itu pasti kan saling senggol-senggolan. Bentrok hatinya dulu. Bentrokan hatinya itu bentrok dulu. Ini dulu kontak batinnya itu bergejolak gitu loh. Wah, ini utang. Wah. Lah lama-lama setelah bentrok hatinya lama-lama itu kayak ini. Kayak itu loh dor gitu. Wah, meledak gitu kan. Iya. Lempar-lemparan tanggung jawab lah gitulah. Jadi lama-lama itu bisa hancur kalau tidak kuat. Kadang kan ada yang sampai rumah tangga itu bisa berantakan hanya gara-gara tidak bisa membayar hutang. Bahkan ada yang jadi renggang hanya karena
karena apa itu salah satunya melakukan riba tapi tidak tanpa seizin salah satu anggota keluarga, itu kan ada banyak di sini banyak. Sekarang aja sudah merata riba ini. Ya tidak usah jauh-jauh lah, di sini aja lah. Di sini sekitaran sini juga banyak kok. Iya. Ya, semacam itu. Terus ini kan banyak juga yang memberikan dalih-dalih atau dalil-dalil dari para salafun soleh, mungkin orang-orang banyak lah itu tadi. Iya. Makanya kalau sudah tertutupi oleh apa itu perisai iblis yang ini ya, nutupi pintu-pintu ini cahaya ke hati itu. Tapi ya, kan ada juga yang bilang seperti ini. Ya emang sekarang ada utang-utang itu kalau nggak pakai riba ya rugi kan gitu. Manusia. Utang tanpa riba ya ada lah. Ada. Misal manusia butuh ke saudaranya kan. Misal minta dipinjami ya pasti kan dikasih kan. Walaupun sedikit. Tapi kan masa saudara mau ngasih bunga, kecuali saudaranya yang memang tidak punya nurani. Loh, ini ya. Kamu sebagai ini, kamu kan hidup lama, kamu pintar kan, cerdas gitu kan. Saya hanya bagian ngurus-ngurus catatan saja. Iya. Kalau orang yang berhutang itu menurut kamu itu seperti apa? Orang yang apa? Berhutang, maksudnya ini bukan artian bukan cuma utang dalam hari riba, cuma orang yang berhutang aja itu seperti apa? Kalau dalam ini kan sudah Islam, dalam pandangan Islam kamu itu seperti apa? Sebentar saya baca dulu nih referensinya. Ini ada ilmunya ini. Oh iya. Berarti jelaskan ke kalian. Iya. Ini aku sih ngomong ora percaya. Iya. Ini barusan saya sebenarnya masa saya ditanyain. Saya coba baru masuk Islam ini. Nah, tapi kan wawasan dari keilmuan iblisnya itu kan udah bukan iblis, malah ini dapat ilmu cahaya ini tadi. Dapat peringatan ini. Kalau riba gimana? Kalau hutang lah nggak riba ya. Hutang tanpa riba pun itu ini apa? Sudah semacam kurang bersyukur ini. Ini ada ini catatannya ini di dada saya ini, kalau nggak percaya ini yang bisa lihat ini ya. Yang bisa lihat ini manusia kan ada yang ini kan di sini, ada yang punya mata ini kan, mata tembus ini kan, itu ada nih. Tembus apa nih? Tembus mata inilah bisa melihat. Masa dibahas kayak si kemau. Melihat kalam saya. Ya yang tadi aja dilanjutkan. Manusia yang utang aja lah, nggak usah riba. Utang ini utang. Utang itu artinya dia tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Karena Allah itu kan memberikan sesuai kadar porsi masing-masing. Orang butuhnya hanya makan, ibarat gini, misal orang butuhnya makan cuman cukupnya 1 piring ya sudah. Masa mau dikasih kebutuhan 50 piring? Ya karena butuhnya 1 piring ya Allah ngasihnya 1 piring nasi atau makanan apapun lah yang dia makan ya. Karena kebutuhan dia hanya 1 piring, maka Allah memberi rezeki untuk makan 1 piring. Gitu. Kalau masih tidak bersyukur, itu seperti piringnya itu diambil lalu dibuang. Nasinya maksudnya, nasi sepiring itu diambil dibuang. Tidak bersyukur, mengambil piring nasinya sendiri dibuang, minta nasi 1 piring ke orang lain. Begini maksudnya, begitu. Saya menjelaskannya pakai logikanya seperti itu aja ya. Iya. Perut kan jelas ini. Kalau kapasitas rezeki kan mungkin saya menjelaskannya agak kesulitan. Uang itu kan tidak punya batasan. Orang itu kan masing-masing saya tidak tahu. Karena manusia kan cenderung tamak. Kalau piring kan ini jelas, ini nasi kan ke perut palingnya 1 piring udah jelas. Udah gitu aja lah. Seperti seolah-olah ngambil nasi yang dari Allah itu 1 piring tapi dibuang, tidak dimakan, minta 1 piring ke orang lain yang punya banyak jatah piring itu tadi. Kira-kira begitu, tidak bersyukur. Sebenarnya orang itu punya jatah itu ada, tinggal sedikit aja bersabar gitu. Karena Allah pasti mengganti. Misal hari ini piringnya tidak datang, diganti besok paginya atau ya bersabar aja sedikit lah.
Karena Allah itu memberi sesuatu, memberi sesuatu atau ujian, atau misal piringnya tadi ditunda pengirimannya kan, misal ditunda belum datang makanannya, itu artinya akan tetap datang, tapi ditunggu, bersabar aja, pasti datang rezekinya. Terus tadi kan sudah membahas tentang rumah tangga atau istri. Nah, efek untuk ke anak yang memakan hasil itu. Oh, kalau yang makan hasil itu kan yang dari juru pemberi utang ya. Dari yang memberi utang. Bukan, maksudnya. Oh, yang menghutang. Iya. Oh, saya ini riba. Iya. Anak turunan saya nih memakan, ini efek apa yang akan ditimbulkan? Jelas. Saya. Nasi yang dimakan itu kan tidak ada barokahnya, ya hanya jadi ampas. Itu masih ringan itu. Itu yang paling ringan, hanya jadi ampas, tidak barokah. Yang berat itu, kebanyakan yang berat itu makanan yang dimakan dari hasil riba, itu sudah pasti dipastikan itu uang yang didapat dari hasil riba itu sudah pasti ada yang mengiringi uang itu. Maksudnya ini ada yang mengawal dari sisi dunia saya, itu ada yang mengawal. Bentuknya misal yang paling kecil dampaknya itu jin. Misal ini uangnya dikawal oleh jin, lalu dibelanjakan menjadi makanan, dimakan ke anak keturunan orang yang melakukan riba tadi. Itu kan jinnya masuk ke tubuh, anaknya jadi apa? Ya nggak tahu. Ya jadi itu kemasukan jin di tubuhnya makin banyak, jadinya kan pembangkang ke orang tua. Oh, sebabnya jadi membangkang. Iya, membangkang lah, suka ini apa? Lama-lama ibadah susah. Ini anak kan gini, jin itu kan sama punya tugas seperti bangsa saya juga, bisik-bisiki manusia kan. Misal orang tuanya, misal imannya dulu sebelum riba dia dulunya pintar ngaji, agamanya dulunya bagus, dibisik-bisiki susah kan. Lama lalu anaknya dimasuki, dipengaruhi, biar si anak ini mencegah orang tuanya beribadah tepat waktu, misalnya dicegah, atau ibadahnya dibuat tidak khusyuk, pokoknya dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah melalui si anak itu. Nah, kalau si anak itu tumbuh besar nanti dia jadi jahat pemikirannya, efeknya kemana-mana, bisa jadi orang yang tidak berguna. Maksudnya tidak berguna dalam artian tidak menaati lagi agamanya. Manusia itu kan dituntun oleh agama agar menjadi manusia yang baik. Kalau manusia kehilangan pedoman, jadinya kan seperti manusia yang sudah itu, yang dulu dilenyapkan itu loh. Iya. Manusia yang dibinasakan zaman dulu itu, apa itu, kaum yang ini ada ini bocorannya, ini ada nih ilmunya, ada nih cahaya saya ini. Kaum Nabi Lut itu contoh kecil itu. Sekarang kan banyak kan di bumi ini, di tanah ini, di kota apa namanya ini, di sini ada banyak sekarang. Saya kan tahu sekarang di kota ini, di sekitaran daerah Semut, kota ini yang ditempati Anda sekarang ini, sekarang banyak orang yang melakukan, sudahlah ini pembahasan lain nanti saja. Iya, ini pokoknya ini nggak normal lah, intinya menyimpang dari yang manusia yang normal lah. Selanjutnya ini kan tadi udah orang yang melakukan. Sekarang orang yang memberi atau yang ngasih. Iya, yang mengasih. Yang mengasih riba ya jelas itu. Dia kemana-mana aja dikawal iblis. Otomatis satu keluarga juga terpengaruh semua. Iya, terpengaruh semua. Jadi nggak jauh beda dengan orang yang melakukan. Lebih parah lagi. Oh, lebih parah. Kalau yang melakukan kan hanya dia yang awal iblisnya satu.
Lah kalau yang memberi riba ini setiap kali dia mendapatkan satu apa ini namanya, orang yang melakukan riba ini satu apa ini namanya, nasabah. Setiap kali mendapatkan satu nasabah itu datang iblis satu. Setiap hari misal menawarkan riba ke banyak orang, ya sebanyak itu pula iblis yang baru datang mengawalnya. Iya, sudah. Lama-lama tertutup kan, semakin lama semakin gelap itu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup. Misal rezekinya jadi tidak berkah lagi lah. Bisa digondol maling juga. Iya, contohnya ya kayak gitulah, ditipu. Hilang lenyap ya gitu. Oh, jadi orang yang duitnya hilang ditipu itu Ya, bagian itu dari- petugas. Misal ada orang yang bekerja di apa, juru riba lah gitulah, saya nyebutnya juru riba ya. Orang yang bertugas di lingkungan apa ini, bekerja di juru riba, sebagai juru riba, entah itu mencatat, entah itu sebagai yang menawarkan riba, utang atau apapun yang menagih, semuanya sama itu kan. Itu tidak ada berkah di rezekinya, itu bisa hilang, ditipu, atau ada banyak cobaan-cobaan yang datang. Intinya antar hartanya itu tidak ada yang bisa dimanfaatkan sama sekali, lama-lama habis. Oke, terima Iya. kasih. Iya. Saja nanti keluar dari jasad ini nanti ada yang mengiringi, nanti dikasih tugas-tugas yang baru. Iya. Khususnya kamu tugasnya membisiki kembali orang-orang yang sudah melakukan transaksi itu, Ya, yang pernah kamu catat, kamu datang kembali, Hah? ingatkan Banyak supaya itu. kembali bertobat. Nanti pasukanmu diajak semuanya. Apa? Sudah, langsung keluar, salam dulu. Nanti ada yang mengiringi. Salam dulu, ayo keluar. Sebentar. Bentuknya ini bentuk saya ini. Oh iya, lupa. Bentuknya kayak gini, mau bisiki Bentuknya ketahuan nanti. lebih dari yang sebelumnya. Aduh, berat. Dikurangi tanduknya ini, aduh. Tanduknya kebanyakan, aduh. Berkurang sesuai yang Pegal ini, aduh. sesuai yang diinginkan. Nah, gini aja lah, sama kayak sebelumnya lah. Nah, gini aja lah. Ya, Iya. sudah, salam dulu. Terima kasih ya. Ya, salam dulu. Silakan keluar. Monggo. Keluar dari jasad ini, salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah seperti tadi itu penjelasan tentang efek-efek atau yang ditimbulkan orang melakukan riba. Jadi tetap kembali ke masing-masing pilihan hidup itu ya di masing-masing. Cuma edukasi, jangan terlalu dipercaya karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah penonton yang bijak bagi para hewan semuanya. Jadilah penonton yang bijak, jadilah penonton yang bijak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.